Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Den Mas Hari. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi request dari salah satu teman kita atau kawan kita yang ingin dibikinkan video bagaimana cara merawat mentok setelah sakit agar bisa gemuk kembali ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, bagaimana videonya? Yuk kita tonton bersama. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggemukkan mentok pasca sakit ya kawan-kawan. Jadi seperti video yang sebelumnya yang sudah saya bikin, ketika kita mendapati mentok kita sakit atau salah satu mentok kita sakit, segera dipisahkan ya kawan-kawan, agar mentok yang sakit itu tidak menular kepada yang lain. Seperti yang sudah saya bikinkan videonya juga untuk kandang karantina ya kawan-kawan. Jadi setiap kali ada mentok kita yang sakit, kita harus pisahkan di kandang karantina tersendiri yang jauh dari kandang utama kita ya kawan-kawan, agar penyakitnya tidak menular, karena sebagian besar penyakit dari mentok itu sangat menular ya kawan-kawan, dan juga penyebarannya juga sangat cepat, penularannya sangat cepat sekali kawan-kawan, sehingga kita harus segera memisahkan. Setelah kita pisahkan mentok yang sudah sakit, kemudian kita obati menggunakan obat herbal ataupun obat pabrikan yang sudah dibikin, yang bisa kita dapati di toko-toko hewan ya kawan-kawan. Setelah sembuh, otomatis ada penyusutan pada badannya kawan-kawan, karena pada sakit kemungkinan besar mentok itu asupannya atau makanannya kurang kawan-kawan, nafsu makannya menurun sehingga tubuhnya sangat kurus ya kawan-kawan. Sehingga kita harus ada penanganan khusus untuk mentok yang setelah sakit, agar mentok yang setelah sakit itu bisa kembali normal lagi, gemuk lagi, dan bisa berkembang lagi menjadi mentok yang sehat. Caranya yaitu dengan memberi asupan makan yang bertambah ya kawan-kawan. Maksudnya itu awal kita kasih makanan yang sedikit encer ya kawan-kawan, karena mentok yang sakit itu biasanya pencernaannya juga bermasalah, sehingga dalam pemulihan juga kita harus memberikan makan yang encer agar mudah dicerna ya kawan-kawan. Biasanya kalau saya menggunakan nasi yang dikasih air ya kawan-kawan, sehingga nasi yang dikasih air agak banyak, jadi mudah dicerna kawan-kawan. Kalau sudah dirasa kuat dan bisa makan dengan baik dan juga buang kotoran dengan baik, maka sedikit-sedikit kita kasih yang agak kental ya kawan-kawan, atau agak kering. Kalau sudah kering, barulah berarti pencernaannya sudah normal ya kawan-kawan. Jadi kita bisa kasih makan seperti biasa, namun dengan porsi, tentunya porsinya ditambah ya kawan-kawan, agar bisa mengejar badannya bisa gemuk lagi kawan-kawan. Adapun cara selanjutnya yaitu menggunakan jamu ya kawan-kawan, seperti yang video saya dahulu pernah saya bikinkan video mengenai jamu untuk mentok ya kawan-kawan, yaitu berbahan dasar rempah-rempah ya kawan-kawan. Itu juga bisa buat nafsu makan mentok yang sedang sakit ya kawan, atau pasca sakit ya kawan-kawan. Kalau mentok setelah sakit itu pasti nafsu makannya belum bertambah, makanya kita kasih obat penafsu makan biar nafsu makannya kembali normal, jadi bisa mengejar pertumbuhannya lagi ya kawan-kawan. Atau bisa juga menggunakan temulawak ya kawan-kawan. Jadi kita parut temulawak, kemudian kita
campurkan ke pakannya kawan-kawan. Itu juga bisa menambah nafsu makannya kawan-kawan. Setelah nafsu makannya bertambah, makannya sudah normal, kemudian kita sudah kasih makan seperti biasanya, menu makan seperti biasanya, dan juga nafsu makan sudah sangat kuat. Kemudian kita tambah porsinya. Setelah kita tambah porsinya, dirasa kita sudah gemuk atau sudah sesuai atau sama dengan yang sudah sehat, barulah kita satukan kembali dengan yang lain kawan-kawan. Bertujuan untuk apa? Karena bertujuan untuk apa? Kalau misalnya mentok pasca sakit itu dipisah agar pertumbuhannya tidak telat ya kawan-kawan, karena mentok yang sakit atau yang setelah sakit itu pasti nafsu makannya berkurang. Kalau kita satukan dengan yang lain, langsung kita satukan dengan yang lain, itu pasti akan kalah makannya ya kawan-kawan, sehingga itu pertumbuhannya terlambat atau kalah dengan yang lain kawan-kawan. Dan kesimpulannya adalah perawatan mentok setelah sakit itu yang perlu diperhatikan, satu adalah kita harus memisah atau mengkarantina mentok yang sakit sampai dengan sembuh. Kemudian kita harus perbaiki nafsu makan mentok yang setelah sakit. Kemudian kita proses penggemukan. Setelah gemuk kita satukan dengan yang lain lagi ya kawan-kawan. Demikian video cara memperlakukan mentok setelah sakit agar bisa gemuk kembali. Terima kasih kawan-kawan.